Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Desi Fitria, ibu yang akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Kenapa ya kita harus belajar bahasa Indonesia? Tentu pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sangat penting karena menjembatani pelajaran lain. Seperti itu. Tentu pelajaran yang lain sangat butuh bahasa yang baik. Dalam hal misalkan pelaporan, membuat makalah, atau presentasi di depan kelas atau dalam bentuk daring seperti itu ya. Tentu penggunaan bahasa itu sangat diperlukan. Nah, lalu apa ya keuntungan bagi orang yang bahasanya baik? Yang pertama, dia akan dihargai oleh orang lain dan mencerminkan bahwa dirinya adalah orang yang santun dan berbudi pekerti baik. Seperti itu. Yang kedua, bila bahasanya baik akan memudahkan untuk mereka berkomunikasi dengan orang lain dari segala kalangan ya, seperti itu. Baik dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, atau dengan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi misalnya, kalian sudah percaya diri seperti itu. Lalu pada materi kelas 7 kalian akan belajar berbagai teks. Teks secara umum ada dua ya, ada teks fiksi dan teks non fiksi. Teks fiksi adalah teks yang hayalan, fiksi itu hayalan. Nanti kalian akan belajar tentang teks fabel, ya, teks cerita fantasi, itu seperti dongeng. Nah, yang kedua ada teks non fiksi. Non fiksi berarti nyata, ya, yang tidak hayalan berarti yang nyata. Nanti kalian akan belajar tentang teks deskripsi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi dan lainnya. Seperti itu. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Dan bila ada pertanyaan silahkan langsung japri ke ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Materi kali ini kalian akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia. Nah, atau kamu pernah membaca info perjalanan yang mendeskripsikan tentang keindahan wisata Indonesia. Nah, yang hits sekarang misalnya acara kuliner ya, makan-makan seperti itu. Ada reporter yang mendeskripsikan bagaimana sih rasa makanannya, seperti itu. Itulah teks deskripsi. Ini ada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah hal yang harus kalian dapat capai, yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya atau bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa mengidentifikasi informasi. Nah, kalian harus dapat menyebutkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang dibaca. Ini ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang terdapat di sebuah lagu. Ada yang masih ingat lagunya? Dengarkan ya.
tangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kalian ingat lagu ini. Ya, lagu ini adalah lagu yang menggambarkan tentang tanah air Indonesia yang dibuat dalam bentuk lagu. Kalau ada tanda merah ya, yang Ibu tulis catat di buku, tolong ditulis ya. Nah, ini materi kita. Apa itu teks deskripsi? Deskripsi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Arti kata teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Lalu, apa ya teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, suatu objek berarti objeknya hanya satu. Misalnya tentang pantai. Pantai yang mana? Misalkan pantai Ancol misalkan. Nah, pantai Ancol itu digambarkan, dipaparkan secara jelas dan terperinci dalam bentuk teks. Ini ada contoh teks deskripsi ya. Judulnya Parangtritis Nan Indah. Kita baca ya. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Nah, ini objek yang dibahas adalah tentang pantai. Pantai yang mana? Pantai Parangtritis. Dijelaskan di mana lokasinya pada paragraf pertama. Masuk paragraf 2. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kepilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Inilah contoh teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis. Ini teks kedua, Ayah Panutanku. Silakan dibaca ya. Nah, ini contoh teks deskripsi yang ketiga, yaitu Si Bagas Kelinciku. Objek yang dibahas adalah Bagas. Bagas itu nama salah satu kelinci. Baik, dicatat ya. Pada materi ini, kalian akan belajar mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, apa sih ciri dari teks deskripsi tersebut? Nah, teks deskripsi memiliki ciri yang berbeda dengan teks yang lain. Yang pertama dari segi objek. Nah, objek yang dibahas bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Nah, misalnya tadi ya, objek yang dibahas tentang kelinci. Kelinci yang siapa? Kelinci yang bernama Bagas. Nah, tentu si Bagas ini memungkinkan memiliki sifat yang berbeda dengan kelinci-kelinci yang lain. Demikian juga ayah. Ayah yang dideskripsikan berbeda dengan ayah yang lain. Yaitu ayahnya siapa tadi? Abu Salman. Ini ada yang di kotak, lihat ya. Teks 1, objek yang dibahas atau dideskripsikan Pantai Parangtritis. Teks 2, ayah yang bernama Abu Salman. Teks 3, kelinci yang bernama Bagas. Lalu ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Nah, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau
melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, ya, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi, ciri tujuannya itu untuk menggambarkan objek secara rinci. Nah, yang mengajak pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan. Contoh ya, teks 1. Tujuannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Teks 2 menggambarkan bentuk fisik sang ayah, Abu Salman, dan seterusnya. Nah, ciri isi pada teks deskripsi yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau secara senyata-nyatanya, ya. Menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Seperti itu dirincikan. Menggambarkan ibu yang baik seperti apa, gitu ya. Ini contohnya nih. Tujuan teks menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Ciri isinya itu merincikan keindahan fisik pantai. Nah, keindahan sore, suasana kegiatan orang di pantai, itu ciri isinya ya. Ciri isi adalah merincikan objek secara rinci seperti itu. Perasaan terhadap objeknya bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Nah, ini yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, tadi kan kalian telah belajar apa ya ciri dari teks deskripsi. Cirinya dari segi objeknya hanya satu yang bersifat khusus. Ciri yang kedua adalah tadi apa? Tujuan ya, tujuannya adalah menggambarkan apa misalkan ya. Yang ketiga dari segi ciri isi. Isinya itu menggambarkan objek secara rinci. Rincikannya apa saja, itu ciri-cirinya. Nah, sekarang apa saja sih jenis teks deskripsi? Jenis teks deskripsi itu ada dua, teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Yang tadi contoh pantai Parangtritis itu adalah contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri. Nah, sama juga yang ayah panutanku dan kelinci yang bernama Bagas itu teks deskripsi yang berdiri sendiri. Lalu apa contoh teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain? Contohnya itu yang terdapat di cerpen, lagu, novel, iklan, dan lain-lain. Nah, yang tadi rayon Pulau Kelapa adalah contoh teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, itu adanya di lagu. Nah, teks deskripsi itu berbeda dengan teks lain ya, dari segi penggunaan bahasanya. Jadi, apa saja bahasa yang sering digunakan pada teks deskripsi? Yang pertama adalah menggunakan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kenapa digunakan sinonim? Karena pasti ada kata yang diulang-ulang sama. Agar tidak membosankan pembaca, digunakanlah kata yang sinonim. Contoh baik. Baik kalau semuanya baik dari awal sampai akhir teks kan membosankan. Makanya baik itu diganti dengan ramah, misalkan. Indah dengan apa? Ayo silakan dilengkapi. Yang kedua, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Nah, jadi ada kalimat penjelasan ya untuk mengkonkretkan atau membuktikan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat yang berisi penjelasannya ya, apa itu kalimat perinciannya? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini contohnya. Jadi orang itu dikatakan baik karena apa? Dijelaskan. Ada kalimat yang berisi penjelasan terperinci atau kalimat perincian. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menggunakan orang seakan-akan ikut melihat, mendengar, merasakan objek yang dideskripsikan. Contoh ya, kalimat yang seakan dapat dilihat. Kulitnya kuning mangsat atau pemandangannya sungguh indah. Itu membawa pembaca seolah-olah ikut melihat. Yang kedua, seakan dapat didengar. Misalnya bernyanyi kecil. Bunyi gemuruh ombak. Itu kan seakan-akan pembaca ikut melihat. Selanjutnya, seakan dapat dirasakan. Contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin sore melingkupi seluruh tubuh.
Nah, itu contoh kalimat yang pembaca seolah-olah ikut merasakan. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Maksudnya di sini adalah katanya itu dengan perasaan yang mendalam. Misalkan baik, emosi kuatnya tulus, ramah, penuh kasih, seperti itu. Emosinya lebih kuat atau perasaannya lebih mendalam, seperti itu. Contoh karya menangis itu kata kerja yang standar lah ya. Terseduh-seduh itu lebih mendalam lagi contohnya. Menggunakan majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk hiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu lisan ataupun tertulis, dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak dan pembicaranya. Majas yang digunakan pada teks deskripsi yaitu jenis majas perbandingan. Contohnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Contoh. Nah, lihat di sini batu karang seolah-olah seperti manusia ya, yang siap menjaga. Yang kedua, misalkan bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Seperti itu. Jadi, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang majas ya. Majas itu ada banyak. Seperti itu yang kita pelajari di sini hanya majas perbandingan. Baik, ini tugas. Silakan tulis jawabannya saja. Kalian membaca teks tentang Ibu Inspirasiku, baca cermati, tak perlu ditulis. Itu kalian kerjakan ini, ya. 4 soal. Nah, ini yang di tabel kalian lengkapi. Sinonim, ada apa saja ditulis. Nah, kalimat yang berisi penjelasan terperinci apa saja silakan tulis. Terima kasih.